Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan semuanya. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini dalam keadaan yang baik, sehat dan tidak kurang satu apapun. Mari di bulan September ini tidak terasa hampir setengah tahun kita gak bertemu bertatap muka ibadah. Tapi saya percaya keadaan hari demi hari kita percaya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita boleh melewati hari-hari yang sulit ini bersama dengan Tuhan, kita akan menang. Mari sebelum ibadah ini kita mulai, kita berdoa, kita memejamkan mata. Tuhan, kami bersyukur waktu-waktu kami jalani dengan penyertaan Tuhan, kami jalani dengan kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong kami. Kami gak mampu kalau kami harus berjalan dengan sendiri dengan kekuatan kami. Kami percaya musim boleh berganti, keadaan boleh memburuk, tapi kami percaya ketika kami punya Tuhan, Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang menggendong kami, Tuhanlah yang memelihara hidup kami dan mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami pada hari ini, Kau memberkati apapun yang akan hari ini kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Berkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, ya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu Tuhan melindungi.
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai birai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Yang kami percaya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Mari angkat tanganmu dan katakan, selalu menolongku, ya, selalu menjagaku,
hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi penolong kami. Hanya Tuhanlah yang melindungi kami. Kedahsyatan malam Tuhan akan melindungi kami. Kami percaya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab kasih karunia-Mu ada dalam hidup kami. Kesetiaan Tuhan ada bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, meskipun kami melewati lembah, badai apapun, kami percaya Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang menegakkan langkah-langkah kami. Tuhanlah yang melindungi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan menyertai kami dalam kami melakukan apapun. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita tundukkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau berdoa sebelum kita mau mendengar dan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami sudah tiba di bulan September, di awal September ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan terus menyertai kami. Di bulan yang baru ini pun kami tahu sepanjang bulan ini mungkin ada beberapa masalah yang kami harus hadapi. Ada masalah yang baru terjadi. Tetapi kami tidak pernah takut Tuhan. Kami tidak pernah khawatir tentang apapun. Karena segala macam masalah yang ada di dunia ini, yang kami hadapi, semuanya dapat diatasi ketika kami bersama Tuhan. Ketika kami mengandalkan kekuatan kami kepada Engkau, ada kekuatan yang dahsyat, ada kemampuan yang lebih yang kami punyai dari Tuhan. Itu yang membuat kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak lagi kami dirundung dengan rasa takut dan khawatir Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi yang baru, pagi yang indah ini. Kami tetap menyediakan hati kami. Kami bersyukur karena Tuhan sedang menyediakan makanan rohani lagi kepada kami. Roti hidup itu yang kami makan dan kami nikmati bersama-sama. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami tahu ada hadirat Tuhan yang sungguh bekerja dan menjamah setiap kami. Terima kasih Roh Kudus bersama kami dalam ibadah kami, supaya kami sungguh mengalami berkat-berkat rohani dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ya, yang saya ingin sampaikan begini. Saya sudah beberapa kali sampaikan bahwa jangan ada jemaat Tuhan yang meremehkan atau menganggap rendah ibadah online dan belum sudah punya anggapan bahwa ibadah online ini gak enak, ibadah online ini membosankan, ibadah online ini gak ada sesuatu yang gak ada kuasa Allah yang terjadi. Kita harus bisa menguasai pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan yang saya alami dan banyak jemaat alami dalam masa-masa 5-6 bulan ini, kita diberkati benar-benar dalam ibadah online. Kita ngalami hadirat Tuhan. Ada yang berkata, beberapa banyak orang berkata, setiap ibadah kami ngerasakan hadirat Allah sampai gak tahan, kami nangis. Dan itu pengalaman saya juga, saudara.
Jadi saya ingin sampaikan begini, semua itu dimulai dari pikiran kita. Kalau kita berpikir bahwa ibadah online ini malah enggak ada apa-apanya, ibadah online ini membosankan, membuat jenuh, belum pikiran kita sudah disetting seperti itu, dan kita ikuti. Ketika ibadah itu kita ikuti, kita beribadah, ketika kita lihat laptop kita, ketika kita lihat handphone kita, atau ketika kita lihat di TV, karena saudara masukin itu di TV, maka saudara sudah pikiran, enggak ada apa-apa, membosankan, maka kita nggak akan apa-apa, kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi banyak orang, bahkan bukan jemaat Imamat Rajani pun setiap minggu mengikuti ibadah kita online. Mereka ngalami berkat luar biasa, mereka ngalami Roh Kudus menjamah mereka. Sebab itu jemaat Tuhan, saya ingatkan kita tetap beribadah dengan semangat secara online. Ya, kita tetap beribadah secara sungguh-sungguh secara online. Dan saya mau berpesan sekali lagi, jangan melakukan apapun ketika saudara beribadah. Off-kan notifnya saudara, sehingga tidak ada orang bisa masuk telepon, panggilan masuk nggak ada, atau ada WA masuk, sudah stop dalam 1 jam kurang lebih. Kita tidak mengurusin apa-apa, walaupun mungkin di rumah masih agak sibuk, tetapi ketika engkau beribadah, beribadahlah dengan fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tiba di minggu pertama di bulan September, tanggal 6 hari ini. Ya, bulan September gereja kita punya satu tema, transformation and faith. Ya, kenapa faith ini, iman ini selalu dibicarakan setiap tahun? Kalau kita ingat, setiap tahun pasti ada tema tentang faith, tentang iman. Ya, karena gini Bapak Ibu Saudara, kita ini belajar tentang iman terus, tidak ada habisnya. Dan kalau kita merasa bahwa aku sudah tahu kok tentang iman itu, aku sudah ngerti kok gitu, maka saudara tidak akan, di waktu saudara berkata begitu, engkau akan berhenti dan engkau tidak punya lagi hal-hal baru tentang iman ini yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini pun, bulan ini pun, sepanjang bulan September, kita selalu belajar bagaimana terjadi perubahan di dalam iman kita. Saudara, kalau ngomong iman, apa sih artinya iman itu? Ya kan? Kita harus tahu arti iman itu adalah percaya. Ya, Saudara. Mudah loh, sederhana sebetulnya. Iman itu artinya percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Nah, ini dia Saudara. Dan iman ini dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Dianugerahkan kepada Allah kepada kita. Dan oleh Roh Kudus itu bekerja di hati kita. Ya. Jadi iman itu dikaruniakan, iman itu dianugerahkan, iman itu diberikan oleh Allah, dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Ya Saudara. Dan ada satu ayat berkata, setiap orang ketika dia menerima Yesus, saudara harus tahu, pengalaman rohani pertama kali awal kita mengenal Yesus dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat, di situ dia memberikan iman kepada kita. Ya, ukurannya sama semua, ukurannya sama. Ya, saudara lihat begini. Saya ingin sampaikan gini. Kita ini seringkali nggak ngerti. Ketika kita baru mengenal Yesus, kita diajak, dipimpin, dipandu untuk menerima Yesus, mengucapkan doa menerima Yesus. Lalu kita berpikir gini, wah aku sekarang sudah jadi anak Tuhan, aku jadi anak Allah, aku jadi orang Kristen, ya kan saudara. Lalu pikirannya saudara cuman begini, wah aku pasti diberkati gitu kan. Aku pasti, semua akan jadi lancar. Semua aku pasti dapat pekerjaan bagi orang-orang yang jobless. Aku pasti dapat pekerjaan bagi orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, aku pasti menjadi kaya. Bagi orang-orang yang sudah kaya, aku pasti makin jadi kaya. Lah, saudara tahu, ini kekeliruan yang fatal. Seharusnya ketika kita mengenal Yesus dan menerima Yesus melalui doa secara pribadi, kita tahu fokus kita bukan berkat. Kita tahu bahwa, iman.
Kita sekarang sudah punya iman, kita sekarang sudah beriman, kita sekarang sudah percaya. Aku sudah percaya kepada Yesus. Aku sudah beriman kepada Yesus. Nah, itu saudara. Dan fokus saudara harusnya gini, aku terus mau belajar, menumbuhkan iman terus, menumbuhkan rasa percayaku terus, menumbuhkan rasa percayaku terus kepada Allah. Itu seharusnya. Nah, saudara, tapi ini banyak kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Saya ingin membaca ayat-ayat dasar kita pagi hari ini di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, tadi di awal khotbah saya bilang begini, apa sih artinya iman? Saya kan bilang, iman artinya percaya. Nah, di ayat pertama ada ayat ini berkata yang kita harapkan. Nah, saudara tahu kan? Yang kita harapkan, dan ada satu kata-kata lagi yang tidak kita lihat. Nah, saudara tahu, yang kita harapkan, yang tidak kita lihat, belum kelihatan wujudnya, ini diperlukan percaya. Ya, saudara. Jadi kita belum melihat apa-apa, kita mengharapkan, ya, ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah yang penuh. Ketika saudara menjadi anak Allah, iman itu diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kepada kita. Dan kita mengembangkan percaya itu terus. Mengembangkan iman itu terus. Saudara lihat ya. Dan akhirnya saudara, ayat ini berkata begini tadi. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan apa? Bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, di usia pernikahan yang sudah lanjut, mungkin sudah 8 tahun, ke 9 tahun, 10 tahun, mereka mengharapkan apa? Seorang anak lahir dari pernikahan mereka. Ya kan? Bagi orang-orang yang saudara-saudara yang masih single, ya, yang usianya sudah melebihi batas, saudara mengharapkan apa? Mengharapkan jodoh yang dari Tuhan, ya kan? Saudara bisa mengharapkan, saudara mengharapkan jodoh dan saudara mengharapkan aku memiliki keluarga, keluargaku bahagia, diberkati Tuhan. Itu yang kita harapkan. Saudara-saudara yang hari-hari ini mengalami masalah dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu, semua kebutuhan kita belum terhandle semua. Saudara mengharapkan apa? Mengharapkan berkat materi. Tuhan berikan sehingga menutup semua kebutuhan-kebutuhan kita. Semua orang punya pengharapan. Semua orang punya sesuatu yang kita harapkan. Dan yang kita harapkan itu firman Tuhan bilang belum kelihatan. Ini masalahnya. Kalau belum kelihatan itu justru diperlukan percaya. Justru diperlukan iman. Kalau sudah kelihatan, wah ini jodoh yang baik, saudara. Saya itu pernah melihat pengalaman teman saya. Ya saudara, teman saya ini wanita, dia usianya sudah melampaui batas. Ya, sudah melampaui batas. Ya, sehingga orang tua sudah gelisah, keluarga sudah gelisah dengan usia anak wanitanya yang sudah lumayan banyak begitu saudara. Dan mereka berpikir, wah jodohnya tambah susah. Saudara ternyata dia mengharapkan kan mendapatkan seorang laki-laki, mengharapkan seorang pria yang akan menikahi dia. Ternyata saudara, datanglah seorang pria seperti dia tidak pernah membayangkan pria itu seperti itu. Yang datang itu pria yang masih muda, ya, usianya lebih muda dari dia, ganteng, cakep, saudara, tinggi, keren, saudara. Dan apalagi yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, orang ini mapan dalam pekerjaannya. Saudara tahu, usianya lebih muda, keren, ganteng, mapan, dan satu lagi, ini seharusnya yang pertama, beriman sungguh-sungguh punya
kepada Yesus. Wah saudara. Dan ketika dia melihat seperti itu, dia tidak percaya. Ini mimpi apa sungguh-sungguh ini gitu saudara. Ya. Kalau kita sudah lihat wujudnya, kita tidak usah percaya, tidak perlu percaya lagi, sudah kelihatan. Tapi justru karena tidak kelihatan, belum kelihatan, dan itu yang kita harapkan, maka kita harus perkuat percaya kita terus. Perkuat iman kita terus. Nah, saudara, ada satu ayat di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 berkata gini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang sungguh-sungguh mencari dia. Saya akan jelaskan kalimat per kalimat dari ayat 6 ini. Ya. Ayat ini berkata gini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya berhenti di sini. Iman tadi saya berkata, iman itu percaya. Jadi tanpa rasa percayamu kepada Allah, engkau tidak berkenan. Saudara mau melayani dengan luar biasa, saudara mau diurapi, saudara mau jadi berkat kemana-mana mungkin bisa. Tapi kalau percayamu sama Tuhan itu masih naik turun, engkau percaya pada Allah, kadang-kadang percaya, kadang enggak, kadang percaya, kadang enggak, masih naik turun. Dan kadar percayamu ini rendah, enggak ada yang berkenan kepada Allah. Enggak ada yang berkenan. Saudara mau hafal seluruh Alkitab, tapi kalau percayamu kepada Allah, enggak sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh penuh, ya, enggak berkenan kepada. Jadi Tuhan Allah itu mengharapkan kita ini punya rasa percaya penuh kepada Allah. Ini penting. Kalau engkau belum punya iman seperti itu, Tuhan bilang tidak ada yang berkenan. Terus, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara lihat, orang yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ya saudara, saya ini kalau ngomong seperti ini saudara, ya artinya tuh begini. Kita ini dalam keadaan apapun, kalau kita sudah mau berpaling kepada Allah, ya sudah percaya penuh kepada Allah. Saya ini kadang-kadang bingung, sudah jadi orang Kristen, katanya sudah bertobat, katanya sudah menerima Yesus, tapi kok masih enggak tuntas kehidupannya. Kenapa? Ini saudara. Ya. Karena gini loh, kalau kita percaya, kita berpaling kepada Allah, kita percaya pada Allah, dan kita yakin Allah itu ada. Jadi artinya gini, dalam segala keadaan kita tetap percaya Allah itu ada. Ya saudara, dalam segala kondisi hidup kita tahu bahwa Allah itu ada. Keadaan apa? Bukan cuma keadaan susah, kita tahu Allah ada. Kadang-kadang kita ngalami saat ditekan, disakiti hati. Seolah-olah kita dihina, kita tahu oh Allah itu ada. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini loh yang penting. Ya. Kalau engkau sudah mau berpaling kepada Allah, dari dulu dunia sekarang kepada Allah, berpalinglah sungguh-sungguh. Yakinlah sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada. Sampai pada masa krisis pun, engkau tidak memiliki apa-apa pun, ya saudara, engkau harus tahu Allah itu ada. Dia tidak pernah, justru di masa gelap ini dia tinggalkan kita, enggak pernah. Nah ini yang penting saudara. Ya. Lalu dia bilang begini, di dalam ayat 6 yang terakhir, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara, ayat ini berkata, dia kasih upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Artinya gini, kalau kita tahu Allah ada, dalam segala keadaanmu, kau disakiti, engkau mencari dia. Gitu. Engkau hidupnya susah, tidak dapat gajinya tinggal 10%. Engkau mencari dia. Ya. Ketika engkau sakit, tidak ada harapan, engkau mencari dia. Ngerti enggak? Ketika engkau dihempaskan, ketika engkau sudah tidak bisa bergerak apa-apa, engkau coba mencari dia. Firman Tuhan berkata, dia kasih upah kepada orang-orang yang mencari dia.
Ini percaya penuh pada Tuhan. Ini namanya iman, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut begini, saudara. Ternyata iman itu dimulai dari pikiran. Nah, nanti saya akan di awal khotbah saya bilang begini. Jangan pernah punya pikiran image bahwa ibadah online itu membosankan. Memang tidak lazim, memang tidak biasa kita lakukan. Saya pun pernah ngomong, saya ini puluhan tahun hidup di dunia ini baru kali ini loh. Baru 6 bulan ini loh. Beribadah tuh enggak di gereja. Baru ibadah menghadapi, beribadah ngadep TV, laptop atau apa di handphone. Baru ini. Memang saya tahu ibadah online ini bukan sesuatu yang normal gitu kan saudara. Ibadah itu normalnya di gereja kan seperti itu. Nah, tapi saya tadi kan bilang, kalau belum pikiran kita sudah bilang, bosan enggak enak jenuh Saudara tahu, maka kita nggak akan nggak ngalami apa-apa sama sekali. Saya tadi berkata begini, iman itu ternyata dimulai dari pikiran. Saudara dengar, ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego di kitab Nabi Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ini nggak mau nyembah berhala, lalu dia kan diancam oleh raja. Kamu kalau nggak mau nyembah patung ini, kamu kalau nggak mau menyembah berhala ini, patung ini, kamu dimasukkan ke dapur api. Dapur api itu artinya ruangan itu dipanaskan begitu panas, sehingga orang masuk langsung kering, gosong langsung. Saudara, lalu 3 orang Sadrah, Mesah, Abednego dia berpikir begini, aku nggak mau masuk. Kalau aku pun diancam, aku tetap percaya Allahku yang melindungi aku dan aku tidak pernah terbakar. Ini pikiran iman. Jadi saya tadi bilang gini, iman dimulai dari pikiran. Kendalikan pikiranmu dulu. Tidak bisa saudara melakukan tindakan iman kalau pikiran kita tidak dikendalikan dulu. Iman harus pikiran harus dikendalikan dulu. Ya, siapa lagi? Dalam kitab Matius pasal 8 ada perwira dari Kapernaum. Perwira dari Kapernaum ini memiliki pegawai, memiliki hamba. Hamba ini sakit lumpuh. Ya saudara. Dan dia tahu bahwa Yesus itu penyembuh yang ajaib. Dia datang kepada Yesus pada waktu Yesus itu berjalan di Kapernaum, masuk di Kapernaum, dia bilang begini, Yesus, tolonglah hambaku yang sakit lumpuh. Saudara, ya. Lalu Yesus bilang begini, oke, nanti saya akan datang ke sana, saya akan sembuhkan dia. Lalu perwira ini bilang begini, enggak usah Yesus, enggak usah. Cukup ngomong saja di sini, itu hambaku akan sembuh. Saudara tahu, pikiran imannya ini sudah jalan dulu, pikirannya sudah dikendalikan dulu. Saudara hari-hari ini mengalami banyak masalah dalam masa-masa krisis ini, saudara. Saudara, ketika saudara tadi saya bilang, engkau memiliki semua kebutuhan, pemasukan sangat minim, pemasukan sudah tidak ada lagi, misalkan seperti itu. Saudara, pikiran imanmu bilang apa? Pikiranmu bilang begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku tanpa bisa dihalangi oleh masa krisis apapun. Nah, ini pikiran iman. Ngerti tidak saudara? Jadi kita harus bisa mengendalikan pikiran kita sebelum kita bisa bertindak dengan iman. Jangan lupa, saya selalu menasehati jemaat untuk bertindak dengan iman, tapi hari ini saya menambahkan sedikit yang penting. Semua dimulai dari pikiran. Nah, saudara, kalau pikiran kita masih bilang enggak enak, enggak bisa, enggak mungkin, itu belum dikendalikan pikiran kita. Belum dikendalikan pikiran kita. Kalau saudara masih bilang enggak mungkin, masa Isa, lah itu berarti pikiran kita belum dikendalikan. Jadi artinya kita enggak bisa bertindak dengan iman. Ya, berserah enggak bisa. Ya, percaya penuh, bersyukur untuk berkat yang Tuhan akan kirim, enggak bisa. Karena pikiran kita bilang enggak mungkin, enggak masuk akal. Nah ini dia saudara. Ini yang harus dikendalikan dulu pikiran kita.
Kalau pikiran tidak dikendalikan, dia yang akan mengendalikan seluruh hidup kita. Ini masalahnya. Tapi kalau kita mengendalikan pikiran, tidak. Pikiran kita harus bertindak melemahkan pikiran-pikirannya duniawi. Ya saudara, bilang gak bisa. Oh Allahku pasti bisa. Allahku sanggup. Seperti Sadrah, Meshach dan Abednego. Ketika dia diancam masuk dapur api, dia selalu bilang, gak usah. Masuk gak apa-apa. Aku akan tetap selamat. Karena Allahku yang aku sembah, itu yang akan menyelamatkan aku. Ini pikirannya sudah menang dulu. Sehingga dia bertindak dengan iman. Dia masuk ke dapur api tanpa ragu apapun. Tanpa takut, tanpa khawatir apapun. Nah saudara, ini penting. Kenapa kita tidak punya pikiran yang bisa dikendalikan? Bahkan pikiran kita yang mengendalikan kita. Akibatnya apa? Kita migrain. Mikir terus, hidup kok susah ya. Besok mesti bayar utang pakai apa ya? Rumah kontrakku sudah mau habis. Uang belum ada ya apa ya? Tidak bisa tidur. Artinya akhirnya vertigo kumat. Banyak kan saudara? Vertigo kumat. Akhirnya apa? Darah tingginya naik, tekanannya naik. Saudara. Tidak bisa tidur, tidur gelisah. Tidur melek mata, ingat persoalannya. Dan sebagainya. Ini sebabnya. Saudara. Banyak orang-orang di dunia ini menderita karena dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Pikiran kita harus menjadi pikiran iman dulu. Baru kita bisa bertindak dengan iman. Haleluya. Saudara, di bagian akhir dari khotbah saya mau jelaskan ada 3 hal yang kita miliki ketika kita jadi orang yang beriman. Ada 3 hal. Ya, kita buka dulu di dalam kitab Matius 8 tentang perwira yang di Kapernaum ini. Matius 8 ya. Ayat yang ke-5. Saya mau baca untuk Bapak Ibu semua. Matius 8 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan begini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudara, aku akan datang menyembuhkannya. 8, tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, orang yang beriman akan memiliki yang pertama sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar. Dari perwira di Kapernaum ini, kita lihat dia punya sikap hati yang benar. Dia punya sikap hati gini, wah ini hambaku sakit, parah, lumpuh. Dia langsung punya sikap hati, percaya gini, cuman Yesus. Ini sikap hati yang benar, saudara. Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang bisa sembuhkan. Ini sikap hati yang benar. Nah, saudara tahu, kita harus memiliki hati yang seperti ini, sikap hati yang seperti ini. Jangan ketika kita ngalami apapun, saudara masih berpikir, oh dia ya, mungkin orang itu ya bisa. Mungkin orang tuaku bisa. Mungkin bosku yang bisa. Mungkin orang pinter yang bisa. Tidak, itu sikap hati yang tidak benar. Tapi sikap hati yang benar selalu punya anggapan bahwa hanya Yesus. Sehingga ketika dia punya masalah dengan hambanya yang sakit, langsung dia datang ke Yesus. Tidak pakai kemana-mana lagi. Nah saudara, ini yang pertama. Ya. Ayat 6 tadi itu, ayat 6. Dia bilang gini, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Dia berkata kepada Yesus seperti itu. Jadi dia dalam keadaan apapun, Yesus. Kita harus belajar seperti itu. Ada apapun, Yesus tujuan kita. Kita diberkati sekalipun, Yesus tetap fokus hidup kita. Ini orang beriman. Jadi jangan cuman kalau susah toh Yesus. Ya toh, mungkin saudara bisa seperti itu. Sikap hatimu ketika engkau susah cuma Yesus. Cuma langsung nangis sama Yesus. Bagus. Tapi orang beriman
Saya tadi bilang di saat apapun, di saat sukacita pun, di saat diberkati sekalipun, di saat sukses sekalipun, Yesus tetap fokus hidup kita. Ngerti ya saudara? Jadi artinya kalau Yesus tetap fokus hidup kita, artinya gini, engkau diberkati, engkau tidak akan lupa diri. Ya, engkau diberkati, engkau tetap utamakan Yesus. Itu dia, ya saudara. Ketika saudara diangkat sukses setinggi-tingginya oleh Tuhan, engkau tidak pernah akan merendahkan yang lain. Engkau tetap ingat bahwa itu semua dari Tuhan. Ini dia. Sikap hati yang benar, jangan pernah lupa. Yang kedua, orang yang beriman dia memiliki rasa percaya akan otoritas firman. Perhatikan. Dia punya rasa percaya akan otoritas firman. Dia bilang begini di ayat 9. Sebab aku sendiri, dia bilang ayat 8. Tuhan tidak layak menerima Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, dia sangat percaya akan otoritas firman. Ketika firman diucapkan, itu bekerja. Tidak usah tumpang tangan lagi. Saudara, di masa-masa pandemi ini, masa-masa online ini, semua serba online, saya mulai pakai cara ini. Saya mulai percaya bahwa otoritas firman itu sungguh-sungguh dahsyat. Saudara, yang saya lakukan apa? Saya telepon ke jemaat. Saya doakan jemaat. Biasanya kalau doakan di gereja, ditumpangi tangan, ketemu orang sama orang, ini saudara. Ya, sekarang tidak memungkinkan untuk begitu. Pakai online, pakai telepon, tapi saya percaya otoritas firman, kata-kata firman itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dengan jarak berapapun. Ya saudara, itu saya lakukan. Dan memang ternyata luar biasa. Tuhan itu menyatakan bahwa firman itu menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Ya saudara, itu otoritas firman. Jadi saudara harus percaya, harus percaya kepada otoritas firman. Makanya ucapkan selalu firman Tuhan. Ucapkan selalu kepada perekonomianmu yang lagi kacau balau, ucapkan firman dan kau percaya bahwa ada otoritas menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau saudara melihat anak-anakmu, anak-anak yang nakal, anak-anak yang maaf bodoh, ya saudara, jangan bilang kamu nih anaknya sopo sih kok goblok, gitu kan, kadang-kadang kita begitu. Kamu nih anaknya setan ya kok nakal, gitu. Ya saudara, jadi setan sungguhan, jadi tambah goblok sungguhan saudara. Tapi kalau saudara tahu bahwa firman itu punya otoritas, saudara ucapkan kamu jadi anak yang pandai. Kamu punya kecerdasan yang luar biasa. Saudara tahu bahwa otoritas firman itu bekerja. Ya, itu orang beriman percaya begitu dan lakukan begitu. Saudara, kalau dia nakal, ya saudara bilang, kamu anaknya Yesus. Kamu anak Tuhan. Ada karakter Allah di dalam hidupmu. Wow, saudara, luar biasa. Kalau kita percaya dengan otoritas firman, firman menciptakan. Kalau tokomu sepi, jangan ngamuk-ngamuk. Jangan marah-marah. Jangan bilang, kok sepi. Ya saudara, stres, pikiranmu kosong, pikiranmu kacau dan sebagainya, penyakit datang semua. Tapi kalau hadapi toko sepi, toko ini akan diberkati Tuhan hari ini. Tuhan kirim pelanggan dari utara, selatan, timur, barat datang ke tokoku. Langganan-langganan lama semua datang ke tokoku. Mungkin tidak langsung datang. Tidak bisa begitu. Tapi engkau tahu ya, firman ini punya otoritas. Tidak main-main loh, saudara. Sebab itu stop untuk berkata yang tidak baik. Untuk bereaksi yang tidak baik. Untuk respon yang tidak baik. Ucapkan firman. Kalau tubuhmu sakit, ngomong. Darah Yesus yang sudah mengalir dalam tubuhku. Wah saudara, saya punya banyak pengalaman dalam masa-masa pandemi 5-6 bulan ini. Saudara, dengan kesehatan saya luar biasa. Ya, yang terakhir orang beriman punya warisan rohani untuk keturunannya. Saudara, yang pertama tadi orang beriman memiliki sikap hati yang benar. Ada apa-apa Yesus. Ada apa-apa Yesus tujuan hidupnya. Yang dia ingat. Yang kedua, orang beriman pasti percaya akan otoritas firman. Sebab itu ketika dia ngomong, firman yang diomongin.
Ketika dia mengucapkan, firman yang dia ucapkan, bukan ngomongan lain. Yang ketiga, orang beriman memiliki warisan rohani untuk keturunannya. Saudara ngomong warisan kan seneng loh. Karena warisan ini kan biasanya identik dengan kekayaan, dengan harta benda dan sebagainya. Artinya kalau orang tua kita kaya, kita banyak warisannya, saudara. Ketika orang tua kita meninggal, warisannya macam-macam. Tapi saya mau ngomong sama saudara hari ini. Warisan yang lebih berharga, paling berharga dari warisan kekayaan harta dunia adalah warisan rohani. Saudara, warisan rohani bukan cuma nasihat-nasihat loh. Saudara, banyak kan gini, orang tua kan gini toh. Nak, kamu mesti ngalah kalau diomongi. Kalau sama temenmu enggak boleh suka melawan. Kamu kalau dijahati orang ngalau. Ya, kamu mesti berdoa. Ayo, ada apapun kamu berdoa. Banyak orang tua cuma pinter nasihati. Tapi tidak pinter melakukan apa yang dia sampaikan. Tapi warisan rohani itu sebuah keteladanan. Saya yakin dan percaya ketika saya mati besok. Nanti kapanpun Tuhan panggil saya. Ketika anak saya akan melihat gini. Dulu papaku kalau dijahati orang, dia tidak pernah membalas. Kalau dia dijahati orang, dia cuman ngalah. Nanti ketika saya mati, ketika kami berdua mati nanti, saatnya. Ketika anak saya akan menerima warisan rohani, berupa gini. Dulu orang tuaku itu menunjukkan, tiap pagi mereka berdoa. Ada apa-apa mereka berdoa. Dan itu bukan cuma nasihat, itu ternyata itu warisan, itu teladan yang mungkin mereka belum bisa lakukan. Tapi warisan itu akan sungguh-sungguh berguna bagi anak cucu kita. Kalau kami berdua mati nantinya, ketika anak saya akan melihat begini. Aku dulu lihat papa mamaku tuh jujur. Nggak mau nipu orang sedikit pun, nggak mau belok-belok sedikit pun. Dia jujur, berusaha hidup kudus. Saudara, itu akan menjadi warisan yang luar biasa untuk keturunan kita semua. Ya, jangan sampai anak-anak kita nggak dapat warisan rohani. Kalau kita jadi orang yang beriman, maka kita akan mewariskan hal-hal yang luhur, hal-hal yang rohani kepada anak cucu kita nantinya. Saudara, di minggu pertama kita buka dengan firman Tuhan tentang iman ini, pengajaran tentang iman. Jangan lupa. Yang pertama tadi saya bilang, ketika kita mau bertindak dengan iman, dari pikiran dulu, kendalikan pikiran dulu. Ya, iman itu artinya percaya. Ya, kalau engkau percaya, belum kelihatan, belum terlihat, apa yang kau harapkan? Engkau percaya Allah itu ada dan kau cari Dia. Ya, Tuhan bilang kau akan berdapat upah. Aku akan memberi upah pada orang-orang yang mencari Dia. Ya, saudara. Dan saya percaya semuanya akan menjadi luar biasa. Kehidupan kita justru di masa-masa seperti ini akan menjadi semakin dahsyat, semakin melambung tinggi, saudara. Bukan semakin hancur, bukan semakin diinjak-injak oleh iblis, tapi semakin bangkit bersama Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Biar firman-Mu, kebenaran, pengajaran firman ini sungguh-sungguh mengubah pikiran kami, memberikan pengertian yang benar kepada kami. Kami jadi orang Kristen bukan cuma beriman ngawur, tapi semuanya dimulai dari pengenalan akan Tuhan, dimulai dari pikiran kami, sungguh-sungguh dan kami bertindak, memiliki sikap hati yang benar, memiliki kepercayaan bahwa firman itu punya otoritas, dan kami bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan, lakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup orang beriman itu tidak pernah bisa digeser oleh keadaan di dunia ini. Hidup kami orang-orang beriman sungguh-sungguh di masa apapun kami mencari Allah. Kami mencari Tuhan karena kami percaya Tuhan itu ada. Dan kami mendapatkan upahnya Tuhan.
Terima kasih, tidak ada yang bisa menggoyahkan kami. Tuhan, persoalan yang paling sulit sekalipun tidak ada yang bisa membuat kami hancur. Tapi kami tetap tegak berdiri dan kami memandang kepada Tuhan. Fokus hidup kami kepada Tuhan dan kemuliaan demi kemuliaan kami alami itu. Terima kasih Bapak, berkat-Mu dicurahkan untuk semua jemaat-Mu. Pagi ini mereka yang beribadah, mereka disegarkan hatinya, mereka disegarkan jiwanya. Mereka mendapatkan kepuasan dari dahaga mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, tadi saya berkata di akhir khotbah saya ada tiga hal yang kita dapatkan ketika kita jadi orang beriman. Salah satunya sikap hati yang benar. Saudara, di masa-masa seperti ini, kalau kita tidak punya sikap hati yang benar, kita akan berkata gini, gak usah keluar duit buat persembahan. Untuk Tuhan ditahan dulu aja, gitu kan? Karena masa ini susah. Tapi sikap hati yang benar, pikiran iman akan berkata, semakin aku memberi di masa krisis, semakin aku diberkati. Dan saya tadi berkata, sikap hati yang benar itu selalu ada apapun Yesus, ada apapun Yesus. Saat susah Yesus, saat senang Yesus. Saudara, jadi artinya hari-hari ini kita susah mungkin, atau hari-hari ini kita justru omset kita naik. Saya tahu itu. Ada jemaat bersaksi pada saya, beberapa orang, Coach James luar biasa di masa-masa pandemi ini, omset saya justru melambung tinggi. Ada lagi yang berkata, kemarin saya diajak makan dengan satu jemaat. Dia berkata, tidak ada efeknya sama sekali. Saya ini di masa pandemi ini bersyukur, semua orang berteriak, saya justru diberkati. Wah saudara, bagaimanapun keadaanmu, Yesus satu-satunya. Ya, bagaimanapun keadaan kita tetap percaya berkat itu Tuhan yang memberi. Di masa krisis kita menabur, kita menuai berlipat-lipat. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan, dan penghargaan. Diberi jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, iman kami terus bekerja. Pikiran kami sudah dikendalikan Tuhan. Pikiran kami cuma satu. Di masa apapun, Tuhan tetap memberkati kami. Di masa apapun, kami tetap percaya Tuhan itu penolong kami satu-satunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu dicurahkan kepada semua jemaat yang memberikan persembahan dengan sukacita. Pagi ini berlimpah-limpah berkat yang Tuhan kembalikan. Haleluya, dalam nama-Mu. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, di masa-masa ini memang kita tetap melakukan semuanya secara online. Saudara, para pemimpin RC bersekutu secara online, via Zoom, ya, pendoa-pendoa syafaat setiap Kamis berdoa juga via Zoom, ya, kadang-kadang ada RC gabungan juga via Zoom, ya. Semuanya memang via Zoom, meeting-meeting semua di bidang-bidang pelayanan semua dilakukan via Zoom. Anak-anak Imra Kids juga beribadah secara online dan juga tanggal hari ini mereka via Zoom juga, ya saudara. Tapi saya cuman ingatkan dan nasihati jangan sampai saudara tidak bersungguh-sungguh. Tetap bersungguh-sungguh hati. Meskipun via Zoom, meskipun tidak bisa ketemu satu sama lain di satu tempat, tapi tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena semua yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Ya, kita tetap berdoa supaya kondisi di Surabaya semakin membaik dan akhirnya menjadi zona hijau dan kita saatnya beribadah kembali. Kita tetap berdoa, semua jemaat Tuhan dilindungi. Semua jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh jadi orang beriman, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, haleluya, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta semua jemaat-Mu sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan saja. Walaupun harus RC, walaupun harus meeting, walaupun harus beribadah via Zoom, via online, streaming, apapun, tapi kami tetap percaya Tuhan memberkati kita semua. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap memelihara kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah lupa untuk memberikan makanan, minuman, menyediakan kami setiap hari, tidak pernah kering rumah kami dari berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, sekarang naikkan tangan kalian jemaat Tuhan, buka kedua tanganmu, terimalah berkat yang sejati dari Tuhan, berkat atas keluargamu, keluargamu dikuduskan, keluargamu dibenarkan, disucikan, keluargamu dipersatukan, ada kesatuan hati, ada berkat dalam keluargamu, ada mujizat dalam keluargamu, dalam kesehatanmu pun Tuhan melalukan semua virus, semua penyakit dan Tuhan memberikan kesehatan ilahi, kesembuhan-kesembuhan di tengah-tengah penyakit apapun, Tuhan lakukan itu kepada jemaat Tuhan dan Tuhan memberkati dengan keuangan yang berlimpah-limpah. Semua usaha-usahamu yang lagi turun, Tuhan ternyata buka peluang-peluang baru dan Tuhan membawamu naik dan terus naik, tidak pernah turun. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur di dalam nama Yesus, terimalah berkat Allah dan jadilah tenang dalam segala keadaan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya, semua katakan amin. Bapak Ibu semuanya, selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Amin.